Dalam perjalanan hidup kita, mengalami naik turunnya ekonomi, ada bahagia, ada penderitaan yang kita jalani adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lebih banyak ruginya, lebih banyak buntungnya daripada untungnya? Pengalaman dalam perjalanan kehidupan seseorang seperti itu saya pun pernah merasakan. Ada turun, ada naik. Apa yang disentuh tahu-tahu menjadi emas, dan ada periode apa yang kadang-kadang yang kita sentuh menjadi tai, gagal, rugi, menderita, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Saya banyak mencari solusi di luar bidang ekonomi, karena saya pikir ekonomi itu gampang, masalah jual beli, masalah trust, dan itu bisa dipelajari. Di luar itu ada yang lebih besar dari ekonomi, ada yang lebih besar daripada sekedar uang, yaitu bagaimana memperolehnya dengan gampang dan konsisten terus-menerus dan membuat kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih harmonis. Dulu itu banyak orang berpikir bahwa kemakmuran malah membawa hal yang tidak menyenangkan. Ya, karena didapatnya dengan cara tidak benar. Tapi kalau pendapatannya benar, caranya benar, semuanya benar, kebahagiaan pasti didapat. Itu seperti anomali, alias yang perfect itu seperti tidak ada. Karena itu saya berpikir pasti ada sesuatu, cara yang benar dengan perolehan yang tidak terhingga. Jadi ternyata yang selama ini kita pikirkan rumit sekali untuk sukses, untuk bahagia, dan itu bergandengan tangan ya, bahagia, sukses, sehat, dan memiliki kemakmuran tak terhingga itu kayaknya nggak mungkin atau rumit gitu ya. Ternyata enggak tuh gitu ya. Tapi ada sebuah hal yang masa sih di kepala saya gitu. Tapi ada satu hal yang saya lakukan pada saat itu. Saya percaya dan saya kerjakan. Dalam setahun semuanya berubah. Dan hingga saat ini seakan-akan unstoppable. Artinya memang ada dalam dinamika turun naik, tapi selalu ada jalan keluar. Dan selalu terobosannya membuat kita keluar dari masalah dan malah berlebihan. Jadi masalah itu seakan-akan menjadi the hardest stone to make our knife sharp, atau batu yang keras untuk membuat pedang kita lebih tajam. Jadi memang diperlukan. Kalau dulu tuh kayak batu sandungan tuh, kayak bener-bener tembok yang gak bisa kita break. Ternyata diperlukan hanya untuk lompatan-lompatan kita yang lebih baik. Jangan mempertanyakan kekuatan meminta. Begini ilustrasinya. Saya bertanya, seberapa Anda percaya dengan Allah? 100%? 200%? Atau tak terhingga? Oke, baiklah. Sekarang kita minta kepada Allah. Anda naik doa saat ini. Ya, saat ini juga hentikan nonton video ini dan berkata, ya Allah, saya ingin akhir bulan ini mempunyai uang 1 miliar masuk di rekening saya. Katakan kalimat itu berulang-ulang. Lalu diam sejenak sambil Anda merenung kalimat tadi. Pada saat hening, tahu-tahu di benak Anda berkata, dari mana uang 1 miliar? Kamu kan hanya pegawai negeri. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan hanya anak sekolah. Lalu mendadak kalimat tadi mendominasi pikiran, lalu pikiran mulai menyeletuk. Ya juga ya, dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau itu terjadi, selesai sudah. Kalimat itu ada dalam hukum alam yang namanya canceling our own pray. Mengcancel doa kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan Allah. Bisakah Anda percaya 100% bahwa hal itu akan terjadi? Bisa terjadi dan pasti terjadi. Bisakah Anda tidak cancel doa itu? Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu bisa terjadi. Pertanyaannya, bisakah? Ini adalah permainan keyakinan. Ini adalah permainan ketakwaan. Inilah seni bertuhan. Inilah nikmatnya menjadi hamba Allah. Ketika keyakinan itu utuh, bulat, rapih, dan tekun, semua terjadi. Siapa sahabat di sini yang sedang mencari penambahan income atau ingin bekerja?
Kita tahu bahwa saat ini ada puluhan juta Gen Z menganggur. Ada puluhan juta angkatan sebelum Gen Z juga menganggur. Ada ribuan karyawan saat ini di PHK karena perusahaan Anda tutup. Lalu apa yang terjadi kalau Anda tidak punya pendidikan tinggi? Hanya SMK, hanya SMP. Bahkan tidak bisa baca tulis. Anda supir ojol atau apapun bisnis apa yang Anda kerjakan sekarang dan pendapatan Anda kurang. Bagaimana Anda mendapatkan pendapatan lebih? Mau nggak Anda bekerja sebagai reseller produk Bosman? Produk reseller ini namanya phillygotit.id. Anda masuk ke sana. Tetapi ini bukan pekerjaan yang sulit. Sungguh ini pekerjaan yang gampang. Anda hanya menjadi reseller dari produk Bosman. Reseller artinya Anda tinggal menjual. Anda adalah solopreneur. Artinya saya bukan atasan Anda, saya juga bukan bawahan Anda. Anda bukan bawahan saya tidak bisa nyuruh-nyuruh Anda. Anda mau income berapapun bisa tercapai. Di Philly ini adalah Anda hanya merefer seseorang untuk membeli produk-produk yang dimiliki oleh perusahaannya Bosman. Kalau Anda menjual satu produk, Anda akan mendapat komisi langsung senilai 30.000. Lalu kalau nanti customer tadi ternyata refer lagi, Anda juga dapat komisinya. Apakah ini sejenis bisnis jaringan? Yes, ini sejenis bisnis jaringan. Tapi ini lebih unik. Karena ini adalah gabungan dari menabung, kemudian mendapatkan produk-produk unggulan, bonus secara gratis, dan ada bisnis referral. Kalau Anda ingin lebih tahu lebih lanjut, coba join di phillygotit.id. Selamat bergabung, segera, karena semakin cepat Anda posisinya adalah semakin baik. Sukses buat Anda.